لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari Ramadan pertama sampai saat ini dan yang akan datang semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam minadh dhulumati ilan nur. Jamaah Masjid Quba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, di dalam surat Al-Baqarah ayat 74, di dalam surat At-Taubah ayat 125, di dalam surat Al-Hajj ayat 52, 53, 54. Yang intisarinya bisa diambil ada 3 hal tentang hati. Yang pertama adalah hati yang sakit, fi qulubihim marad, karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik hitam, lama-lama ketutup hatinya. Kemudian ada lagi hati yang mati, kasar, kemudian keras, bahkan lebih keras daripada batu, kal hijarah au asyaddu qaswah, sulit menerima nasihat, diberikan peringatan atau tidak, dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sehat, hati yang bersih, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati itu bukan liver. Itu bisa berobat, tapi hati kita ini di dalam dada kita, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa yal qalb. Sungguhnya ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal darah, segumpal daging. Manakala bagus, maka seluruh tubuhnya bagus. Sama seperti sholat, kalau sholatnya bagus, hajinya, puasanya, ibadah lainnya pasti bagus. Nah ini kalau hatinya bagus, seluruh anggota tubuhnya bagus. Dan itu adalah hati. Dimana nanti hari saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, harta anak gak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang suci bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat rupa kalian, jasad kalian, fisik kalian, wajah kalian, harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi sisa-sisa Ramadan, kurang lebih 1 pekan lagi ke depan. Ya, optimalkan kita sebagaimana Nabi sungguh-sungguh
dalam 10 hari yang terakhir Nabi menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggangnya, ditinggalkan istrinya, melakukan i'tikaf, memburu malam kemuliaan, memburu di malam-malam ganjil. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka optimalkan sisa-sisa Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah salat tarawih, salat tahajud, salat berjamaah dan sebagainya. Istiqamah hingga selesai Ramadan. Justru hasil finishnya itulah yang dilihat. Innamal a'malu bil khawatim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang sakit berarti hatinya berpenyakit. Banyak hal yang bisa kita temukan di dalam diri kita. Di antaranya penyakit hati itu ada rasa iri, dengki, ya. Nggak boleh orang beriman dengki, susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah, pengen harta orang hilang, lenyap dari muka bumi, yang sukses kita doang, nggak boleh. Kita nggak boleh karunia yang Allah berikan kepada laki-laki dan wanita, karena karunia Allah berikan lantaran ikhtiar dia, kita nggak boleh. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh adalah rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi bil haqqi, orang yang dapat harta lalu berbagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi orang yang sangat dermawan, apalagi memasuki bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus, siapapun diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa rajulun atahu Allahul hikmah, orang yang dikasih ilmu pengetahuan Quran sunnah lalu ditunaikan serta diamalkan, boleh kita iri. Selebihnya enggak ada. Itu namanya ghibtah, dengki yang dibolehkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau orang yang puasa, penyakit hatinya harus dijaga. Fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Enggak boleh berkata kotor, enggak boleh menghina orang, enggak boleh gibahin orang, enggak boleh fitnah orang, berbuat bodoh, teriak-teriak, marah-marah, enggak boleh di bulan Ramadan. Kalau puasa kita benar sesuai dengan tuntunan Nabi, mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, maka apa yang terjadi? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita dari akil balik sampai sekarang seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam, salat tarawih selesai sampai dengan imamnya selesai, seperti malam semalam suntuk, sepanjang malam dia melakukan amal saleh karena iman, mengharap ridha Allah, maka lagi-lagi dosanya dari akil balik sampai saat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugilah, celakalah, kata malaikat Jibril alaihissalam, orang yang diberikan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari salat ke salat ampunan dosa, dari Jumat ke Jumat ampunan dosa, dari Ramadan ke Ramadan ampunan dosa, semua ada di bulan Ramadan sekarang. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil tak terhingga, semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan penyakit-penyakit lainnya kita hindari, ghibah, fitnah, sombong, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, seperti iblis merasa lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Kita nggak boleh merasa lebih soleh, lebih alim, lebih suci. Fala tuzakku anfusakum wa'lamu bimanittaqa. Hai ahli ibadah, ahli zikir, janganlah kalian merasa suci, paling benar, paling taat, karena Allah tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namimah, ngadu domba, kemudian marah-marah kita hindarin, kemudian juga kita tidak mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit hati kita, mudah-mudahan semakin hari semakin bersih. Ya, dibersihkan oleh Allah. Dulunya hina, masuk Ramadan tobat, keluar dalam keadaan sempurna. Minadz-dzulumati ilan nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nggak obat hatinya? Kalau tadi kan penyakit-penyakit hati kita banyak disebutkan, dan kita merasa tuh diri kita banyak dosanya, banyak maksiatnya, lisannya nggak terjaga, matanya tidak terjaga, hatinya tidak terjaga, langkahnya tidak terjaga. Allah nggak butuh orang yang puasa model gini. Man shoma kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada 5 obat penyakit hati kita. Berarti obat hati.
agar kita istiqamah, taat hingga husnul khatimah. Pertama adalah membaca Quran dan maknanya. Apalagi Ramadan, satu huruf di luar Ramadan 10 kebaikan. Di Ramadan 100 kebaikan. 4.500 kebaikan dalam satu halaman. Di Ramadan 45.000 kebaikan. Infak di malam Lailatul Qadar 100.000 sama aja 3 miliar. Pahalanya besar. Salat malam di saat bertepatan Lailatul Qadar dihitung 83 tahun plus 4 bulan tiada henti. Jangan disia-siain sisa-sisa Ramadan ini. Kemudian bukan hanya sekedar baca Quran, cara gampang kita masuk surga, baca Quran. Kalau belum hatam, hatamin, masih ada waktu, sekali minimal. Nabi di akhir kehidupannya 2 kali. Imam Syafi'i 60 kali dalam 1 bulan, sehari 2 kali. Luar biasa. Kalau dia hidup masih zaman sekarang, kita bingung ngelihat dia bingung ngelihat kita. Kenapa? Kita umat Nabi katanya cinta Allah, nggak mau haji, nggak mau umroh. Cinta Nabi nggak mau datang ke Raudhah. Cinta Quran nggak mau ngaji. Gimana coba? Naudzubillah min dzalik. Masih ada kesempatan. Cara gampang kita masuk surga, baca Quran. Kemudian dengan maknanya, baca terjemahannya. Sedikit banyak kita nggak ngerti Al-Quran. Quran ini hudal lil muttaqin, hudal linnas, petunjuk hidup, pedoman kita, menyelamatkan kita. Baca terjemahannya. Ngerti nggak kita? Apa yang diperintahkan Allah kerjain, seneng nggak seneng. Apa yang dilarang Allah tinggalin. Sama-sama dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, jangan makan riba. Panggilan buat orang beriman. Yang dilarang tinggalin, yang diperintahkan kerjain. Supaya kita paham. Orang beriman disebut nama Allah bergetar hatinya. Dibacakan ayat Allah naik imannya. Gimana getar, gimana mau naik? Ngerti juga enggak? Ini masalahnya. Karena Quran orang kafir masuk Islam. Karena Quran jin kafir masuk Islam. Karena Quran orang yang membenci Nabi, membunuh Nabi, sekarang kuburannya sepamping baginda Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Amirul Mukminin Umarul Khattab radhiyallahu anhu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita amalan bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Salat malam, qiyamul lail, tahajud. Qiyamul lail, salat malam sebelum tidur, tahajud setelah tidur, qiyamul lail. Tambahin lagi nanti malam, enggak usah ada witir lagi. Mau tahu iman kita lagi naik, sholat tahajudnya gampang, sholat malamnya gampang. Apalagi di luar bulan Ramadan. 3, asyam, puasanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saat kita berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Niatnya karena Allah, mengharap ridho Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau puasanya benar. Kalau puasanya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah apa? Supaya hati kita baik, istiqamah, bergaul dengan orang soleh. Ngumpul di masjid sama orang soleh. Nanti dia membawa kita bukan hanya di dunia, di akhirat diselamatin kita menjadi syafaat. Ya Allah, dulu si fulan ngajak saya masjid, sholat, tilawah, baca Quran, selamatkan dia ya Allah. Kalau di neraka dipindahin masuk ke dalam surga. Orang yang akrab di dunia nanti di akhirat musuhan. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena si fulan saya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Al-akhillau yawma idzin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jangan dibilang sekarang kita nikmat ibadah, salat, puasa. Di luar banyak yang enggak puasa. Di luar banyak orang yang enggak salat, tempat maksiat dan dosa, buka aurat banyak. Alhamdulillah kita di lingkungan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah teman-teman yang saleh. Terakhir, perbanyak zikir dan doa. Nabi Muhammad SAW senantiasa istighfar. Sehari 70 sampai 100 kali istighfar. Saat menjelang sahur istighfar, setelah sholat istighfar, setelah haji istighfar. Saat berjuang jihad fisabilillah, saat mendapatkan kemenangan ingat Allah. Nutup majlis istighfar. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di pagi hari. Allah membentangkan tangannya di pagi hari untuk mengampuni dosa kita di malam hari. Jikalau hambaku memiliki dosa seluas bumi banyak banget, setinggi langit, wala ubali, saya enggak peduli dengan dosanya, selama dia tidak musyrik, mempersekutukan Allah, kemudian taat kepada Allah, tinggalkan maksiat, berjanji enggak melakukannya lagi, totalitas tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan enggak pernah dia melakukan dosa, langsung nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Menjelang berbuka, saat kita menghadap Allah di sepertiga malam, perbanyak doa. Apalagi saat menjelang malam kemuliaan yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih hebat. Kalau kita sholat dihitungnya 83 tahun plus 4 bulan. Kita ngaji satu huruf dihitungnya gak berhenti-berhenti tuh. Setelah itu wafat. 2 rakaat
rakaat nggak pernah berhenti. Udah diampunin dosa plus 83 tahun plus 4 bulan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, diterima amal ibadah kita. Allah jadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.